Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Apuna, Apuna Suki. Perkenalkan, nama saya Dita Juliani Rahmawati. Saya adalah salah satu koordinator wilayah Asosiasi Pengusaha Nasyatul Aisyah Jawa Timur, atau lebih disingkat dengan sebutan Apuna Jatim. Kali ini saya berada di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kali ini saya akan memandu Najat Talk berbincang mengenai inspirasi Apuna. Perempuan memiliki peranan penting di dalam pembangunan bangsa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peranan perempuan ialah dengan memperdayakan secara ekonomi. Dalam aspek ekonomi, perempuan sangat bisa berperan. Akan tetapi, mereka perlu diberikan bekal agar mereka bisa kompeten untuk dapat mengembangkan usaha mereka sehingga lebih sejahtera. Nah, kali ini di Najat Talk kita akan berbincang dengan salah satu kader Nasyatul Aisyah yang berasal dari kota Gresik. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, juga berprofesi sebagai dosen dan pengusaha muda yang sukses dengan berbagai bisnisnya. Langsung saja kita akan menyapa narasumber kita kali ini. Halo, assalamualaikum Mbak Nadia. Ya Allah, lama nggak ketemu ya kita ya. Bagaimana kabarnya Mbak Nadia? Alhamdulillah. Iya. Terakhir kita ketemu di Umla ini ya. Iya. Pas acara apa itu Mbak Nadia? Acara Apuna. Iya, temu Apuna Jatim. Iya. Sekarang baru ketemu lagi. Ya, ya. Terima kasih Mbak Nadia sudah datang di Najat Talk kali ini ya. Di tengah kesibukannya Mbak Nadia nih, ya ibu rumah tangga, ya dosen, dan juga pengusaha muda nih, keren sekali nih, banyak bisnisnya nih, sibuk banget. Nah, coba, nah sini sahabat Apuna nih, biar tahu nih, bagaimana awal Mbak Nadia ini memulai bisnis sampai sekarang ini nih, mungkin boleh diceritakan nih. Ya Mbak, jadi sahabat Najat Talk semuanya, saya kenalan dulu ya Mbak. Oh, boleh ya. Ya, perkenalkan saya Nadia Isyafara, saya asalnya dari Ujung Bangkang Gresik Mbak. Saya ibu rumah tangga, sudah punya anak satu gitu ya. Alhamdulillah hari ini saya berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan gitu ya. Dengan beberapa kesibukan bisnis saya gitu. Jadi awal dulu sebelum saya menjadi dosen itu saya jadi jadi pembisnis dulu Mbak. Pembisnis ya. Nah itu awalnya di tahun 2018 sebelum COVID itu ya. Iya. Waktu itu saya masih kuliah S2 di UNER Mbak waktu itu. Wow, keren. Nah itu saya PP lah dari Ujung Bangka ke Surabaya gitu ya. Waktu itu suami saya di Kalimantan. Oh, jauh sekali nih. Ya, dengan kesibukan jadi mahasiswa itu Mbak, kemudian saya ingin membantu ekonomi keluarga gitu ya, karena suami saya di Kalimantan. Kemudian bahkan waktu itu Mbak beli pampers aja di akhir bulan itu untuk anak itu nggak ada gitu loh. Iya. Jadi saya tuh waktu itu mikir gimana ya caranya biar bisa tetap bisa menghasilkan, tapi tidak meninggalkan kuliah ini. Itu yang jadi poin. Akhirnya saya ikut gabung di salah satu bisnis brand skincare waktu itu. Di situ saya mulai belajar Mbak. Saya mulai belajar dari brand itu sampai akhirnya di tahun 2021 saya keluar karena ada sesuatu hal yang syar'i yang dibolehkan gitu ya. Saya keluar dari bisnis itu, tapi dari bisnis itu saya banyak belajar, ilmunya banyak. Nah dari situ kemudian saya mencoba untuk mengembangkan lagi minusnya dari brand yang dulu saya, produknya maksudnya. Kemudian saya inovasi lagi, keren. gitu ya. Saya inovasi lagi. Kemudian jadilah brand saya yang namanya F2 itu tadi. Brand pertama saya saja. Kalau boleh tahu, bisnis F2 ini bergerak di bidang apa nih Mbak? Nah kalau F2 sendiri dia bergerak di bidang
kesehatan dan juga kecantikan. Oh gitu. Iya, jadi kami ada 2 produk. Yang pertama ada permen kolagen. Kolagen Ya, ya. kalau orang-orang tahu biasanya konsumsi kolagen itu dalam bentuk bubuk. Nah, ya. ini kita simpelkan biar tinggal makan, tinggal hap aja. Ya, biasanya yang diseduh itu ya Mbak ya, minuman gitu ya Mbak ya. Iya, biasanya kan minuman. Iya. Nah, orang tahu kolagen itu minuman. Nah, Iya. saya berinovasi gimana caranya orang itu nggak ribet. Pakai air, pakai gelas, pakai Iya, sendok gitu kan. Iya. Nah, ini saya inovasi gimana caranya orang konsumsi kolagen tapi dia tinggal makan aja. Oh, biar praktis ya, bisa dibawa kemana-mana ya, dan dimakan dimanapun gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua itu ada body lotion, Mbak. Mhm. Nah, body lotion ini value-nya kita ada DNA salmonnya dan instant whitening. Biasanya yang dipakai ini para MUA. Iya. Kalau tangannya ini hitam ya biasanya, Iya, iya. Pak. Nah, itu kan dikasih instant whitening biar langsung putih. Nah, itu ada salah satu kandungan di hand body. Itu ada Yang ada di produknya Yunda body Nadia lotion, ya. F2 body lotion. Berarti produk F2 itu ada yang kolagen, ada juga yang Body lotion. body lotion. Ini ya produknya ya? Nah, Iya. benar sekali. Jadi yang tengah ini permen kolagen. Kolagen. Yang pinggir ini kemasan 100 gram dan ini kemasan 250 gram. Oh iya. Ini dijualnya offline apa online ini? Kami kalau ini dijualnya online, Mbak. Online. Nah, jadi sahabat Opuna yang penasaran dengan produknya Yunda Nadia, yaitu dengan brand F2, bisa dibeli lewat online. Ya. Iya. Coba kita lihat ya. Yang Boleh, ini boleh. sama aja ya, Mbak ya? Sama aja, isinya cuma di repack 100. Ini yang body lotion. Aku juga pernah pakai loh. Udah habis dan enak banget nih baunya. Iya, sahabat Apuna jangan lupa ya di order biar tahu nih produknya Mbak Nadia. Oke, nah kalau yang kedua ini ada bisnis apa lagi nih? Nah, setelah saya melalang buana bisnis online itu tadi, kemudian saya kepikiran bisnis apa ya yang dia offline dan dia long time gitu ya, Sepanjang masa ya. sepanjang masa. Jadi saya kepikiran apa ya kalau mau yang offline yang dia long time itu artinya mungkin makanan gitu. Waktu itu saya kepikiran makanan, tapi makanan apa ya? Yang di cuaca apapun itu tetap cocok, entah itu panas, dingin, di segala cuaca itu cocok. Yang di semua kalangan juga masuk. Akhirnya ketemulah yang namanya bakso. Oh, bakso. Iya, memang betul. Bakso di semua kalangan oke. Di semua cuaca juga enak banget kalau makan bakso. Orang Indonesia. Iya, favorit ya. Kita kalau kemana-mana yang dicari apa? Bakso. Nyegerin kan ya. Iya. Di waktunya panas juga masih enak. Oke, Di iya. waktunya dingin juga anget-anget. Oh, malah tambah enak. Iya, baksonya nama brandnya apa ini? Baksonya ada namanya bakso bahagia. Wah, bahagia seperti orangnya ya. Inginnya setelah makan bakso merasakan kebahagiaan. Wah, keren banget. Itu tadi yang makan baksonya Mbak Nadia pasti abis itu bahagia ya. Insya Allah. Iya, ini baksonya ya. Ini baksonya, Mbak. Jadi kalau bakso ini kami, nah ini nanti Wow. jadi baksonya ini ada Menggoda. macam-macam, Mbak. Jadi dia baksonya itu ada bakso urat. Iya, isiannya ada bakso urat. Ada bakso keju. Mm-mm. Ada tahu bakso. Ada pentol yang besar beranak itu. iya. Kemudian ada pentol lava. Banyak macam-macamnya di situ. Cuman value yang saya tanamkan karena saya setiap jualan saya akan menanamkan value, Mbak. Value-nya yang dijual, ingat Jadi nih. teman-teman kalau mau ciptakan produk, jangan ciptakan produknya dulu, tapi ciptakan value-nya dulu. Nilainya, nilai dari produknya ya. Kalau yang di sini, kalau yang di bakso itu saya value-nya tanpa micin, Oh. tanpa MSG. Nah, karena kalau di daerah saya biasanya bakso itu Mbak untuk ndulang anak kecil. Oh iya. Kan? Biar ramah juga ya ke anak ya, untuk kesehatan juga Jadi untuk bagus. Kesehatan bagus karena saya juga pecinta bakso yang tiap hari makan bakso. Iya. Nah, ini karena kita tanpa MSG, kemudian kita pakai kuahnya bening juga. Oh. Nah, terus saya tambahin sayur gitu ya. Ini komplit ya. Ini yang aneh daripada yang lain nih, ada togenya nih. Iya. Nah, kalau di Jawa Timur nih
aneh kalau misalnya ada, jarang banget. Tapi kalau misalnya di daerah saya di Jawa Barat memang udah ada nih toge gitu gini Bakso ya. sama toge ya. Iya, udah nggak asing lagi. Tapi kalau di Jawa Timur sini ya enak, aneh ya. Iya. Ya, ada kami tambah tauge sama sawi. Ah iya, jadi full sayur Jadi ya. full sayur gitu. Iya. Jadi makanya salah satu value-nya biasanya ini juga saya buat untuk sebenarnya buat konten. Kalau kita makan sayur kan kriuk-kriuk, apalagi kalau taugenya mentah, Iya. disiram sama kuah seger. panas gitu Iya, ya. iya, iya. Makanya kriuk-kriuk. Nah, itu yang kita bisa biasa Iya. buat ASMR. Nah, Jadi yang nontonnya tergoda, jadi tambah penasaran, pengen nyoba ya. Iya, kalau boleh tahu nih, untuk yang bakso ini udah berapa tahun menjalani bisnisnya? kalau bakso ini baru jalan 2 tahun. Baru jalan 2 tahun. Dan udah buka cabang di mana aja nih Mbak Nadia? Kalau yang bakso ini sementara baru ada di Rewin itu Sidoarjo. Iya, di Rewin. Di Rewin Sidoarjo sama di Ujung Pangkah saja. Ya, buat kalian sahabat Apuna yang sedang jalan-jalan di Sidoarjo Iya, atau di Waru ya. iya di Waru, atau mungkin mau ke Ujung Pangkah nih, nah, bisa mampir ke bakso bahagianya Mbak Nadia. Dijamin enak ya, Insya Allah ya. enak dan juga sehat. Ada lagi Mbak? Apa? Murah. Oh murah, seporsi berapa nih? Satu porsi 10.000 udah Wah, dapat. ekonomi murah. sekali. Tahu bakso jumbo Wow. sama pentol kecil. Wajib dicoba nih. Nah, selain bakso ada apa lagi nih di bidang kuliner? Di bidang kuliner saya ada teh kekinian Mbak, es teh kekinian gitu, namanya tuh brandnya Estetik. Nah, Teh kekinian, maksudnya teh seperti apa nih? nah kalau kami ya tehnya teh biasa. Kalau saya pakai teh Solo, Iya. ya kalau teh Solo itu kan rempah-rempahnya masuk ya. Ada pahitnya, ada manisnya, ada remah-remahnya masuk. Saya pakai teh itu. Jadi banyak sih sebenarnya Mbak, ada teh biasa yang coklat itu ya. Kemudian ada teh hijau sama coklat. Itu cuman sementara ini saya hentikan Iya. ya. Karena mengingat prevalensi diabetes mellitus pada anak sekarang meningkat Iya, karena banyak konsumsi gula itu. Iya. Karena saya juga sebagai dosen di bidang kesehatan gitu ya. Dari situ kemudian saya mau rebranding yang estetik ini menjadi estetik herbal. Oh, keren banget. Nah itu kayak jamu, bukan jamu ya, kayak ya minuman-minuman sehat tapi kita kemas ala Herbal kekinian, gitu ya? gitu Oh. ya. Kayak misal ada wedang uwu gitu kan, nanti konsep saya misal nih ada orang beli gitu ya, kita tanyain dulu ibu keluhannya apa gitu, misal asam urat mbak, ya udah nanti kita racikan herbal yang untuk asam urat itu apa. Keren gitu. ini ya. Terus misal apa mbak darah tinggi gitu ya atau hipertensi, nanti kita resepkan herbalnya untuk hipertensi itu apa, nanti bisa kita sajikan dalam bentuk dingin atau kita sajikan dalam bentuk yang hangat. Tuh, rencana buka kapan nih? Rencananya mungkin masih Agustus September gitu insya Allah. Wow, ini menarik sekali nih ya. Mungkin sahabat Apuna ada yang mau kerjasama nih sama Yunda Nadia, boleh juga ya. Ya, mungkin di daerahnya. Sharing ide juga boleh mbak. Oh gitu ya. Soalnya menarik sekali nih, karena kan di pasaran juga belum ada nih ya yang kayak seperti ini. Kebanyakan kan kayak teh, es teh, kayak minuman-minuman kemasan gitu, yang boba, terus coklat gitu ya. Iya. Ya karena saya juga pelaku usahanya, ini memang gulanya itu luar biasa mbak. Gulanya itu luar biasa banget banyaknya, gitu ya. Kalau saya buat es teh itu 1 kilo gula, itu dia jadi sekitar 15 sampai 17 porsi. Wow. Ya bayangkan itu berapa gram gula ya setiap cupnya. Apalagi kalau di daerah saya itu kalau ndak manis sekali dia Nggak mau. gitu. Cuma nanti mbak untuk rebrandingnya ini PR besarnya itu adalah di marketingnya, gitu ya. Saya sudah mikir-mikir, gitu kan, sudah saya tanyakan. Banyak orang yang bilang nanti susah lakunya gitu ya. Kenapa? Karena ya orang itu hari ini itu kan memang memanjakan lidahnya gitu. Cuman dari situ tantangan saya bagaimana cara mengedukasi, marketingnya untuk mengedukasi, ngasih awareness, kesadaran masyarakat ini biar mereka tidak melulu gula gitu kan ya. Betul. Nah
Nah, itu yang menjadi tantangan nanti marketingnya kayak gitu. Jadi kita jangan terlena untuk itu ya, memanjakan lidah kita ya, tapi kita juga harus ingat aware juga ke diri kita sendiri tentang kesehatan gitu ya Yunda ya. Iya, baik sekali. Oke Yunda Nadia, kalau boleh tahu nih, modal awal menjalani bisnis ini berapa? Modal ini ada masing-masing ini ya Mbak ya, masing-masing produk. Kalau yang modal awal saya di F2, permen sama body lotion itu up 100 juta. 100 juta ya. Kalau yang bakso itu sekitar 30 sampai 40 juta. Kalau yang estetik tadi itu sekitar 5 sampai 7 juta. Luar biasa. Terus omset tertinggi per bulan tuh yang bisa didapat oleh dari ketiga bisnis itu berapa nih kalau boleh tahu? Kalau masing-masing ya. Kalau iya. yang body lotion sama FT itu, body lotion FT itu sama yang permennya itu bisa pernah sampai sebulan ya Mbak ya? Iya, ya sebulan. Saya sampai 120, 100. Keren. Itu kan. Iya. Kemudian kalau yang bakso itu sekitar 45-an Per bulan. per bulan ya. Kemudian kalau ST sendiri itu bisa sampai 7 sampai 10. Keren. Karena memang kalau ST itu kan harganya lebih rendah ya Mbak ya. Iya, iya. Karena kan cuma 2.500 iya. sampai 10.000 paling mahal. Keren sekali ya. Nah, mungkin bisa berbagi nih dengan sahabat Apuna bagaimana tips untuk memulai bisnis hingga mencapai omset ratusan juta seperti ini sekarang ini. Jadi kalau teman-teman mau mulai berjualan, tentukan dulu value yang mau teman-teman jual itu apa, gitu ya. Jadi dulu waktu saya membuka brandnya F2 Mbak, jadi value yang saya jual adalah yang pertama tadi kepraktisan orang minum kolagen. Karena kita tahu kalau kolagen itu tidak hanya untuk kecantikan, tapi juga untuk kesehatan. Iya. Nah, di situ kemudian karena untuk kesehatan saya juga di bidang kesehatan. Di sini di permen ini saya tambahi salah satu bahan yang namanya Sibactren dan SOP. SOP itu salmon ovary peptide. Nah, kalau Sibactren ini memang saya ingin membantu teman-teman yang dia punya jerawat, ya. Itu jerawat itu kemudian saya kasih Sibactren, dia memang bagus banget untuk jerawat. Kemudian ada salmon ovary peptide. Nah, salmon ovary peptide ini salah satu bahan yang biasa digunakan oleh orang-orang yang stroke, Mbak. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengelastisitaskan pembuluh darah. Keren sekali. Pengennya orang makan permen ini tidak hanya cantik tapi juga sehat. Balik lagi, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia itu sangat tinggi. Nah, salah satunya apa? Itu adalah gula darah dan juga pembuluh darah masalahnya. Hipertensi, stroke itu salah satu prevalensi penyakit yang tertinggi di Indonesia. Nah, saya pinginnya orang makan permen ini bisa membantu juga karena rata-rata usia 40-50 ya yang konsumsi itu mereka sudah punya faktor resiko yang tinggi terkena penyakit itu. Ini saya kasih salmon ovary peptide untuk membantu elastisitas pembuluh darah dari ini tadi customer ya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi teman-teman harus tentukan dulu value-nya apa, pengen membantu siapa dan passionnya di mana. Karena saya passionnya di kesehatan, nah saya value-nya itu tadi, maka itu yang saya jual. Iya, baik. Jadi tipsnya buat kalian yang ingin memulai berbisnis, tentukan value-nya dan juga ikuti passion dari diri kita sendiri ya. Nah, itu tadi tips untuk memulai bisnis dengan caranya Mbak Nadia. Nah, sekarang kita tanya bagaimana tantangan yang dihadapi selama menjalani bisnis sampai sekarang ini. Oke, jadi ketika saya bisnis di online itu ternyata sangat berbeda dengan offline. Tantangannya tuh masing-masing ternyata. Iya, bedanya apa nih? Nah, bedanya apa? Untuk bisnis online, karena saya menjalani bisnis online mulai dari 2018 masuk ke 2019. Pada saat itu sedang COVID ya, COVID sedang naik-naiknya, saya memulai bisnis di situ. Ketika yang lain tepar gitu ya, secara bisnis mereka semuanya hancur, saya justru naik-naiknya di situ. Karena pada saat COVID itu orang sudah berubah kebiasaan, orang di rumah
kemudian hanya laptop dan HP itu Iya. wajib ya. Makanya pada saat COVID itu saya membangun bisnis itu lewat online-nya itu pakai coaching, Mbak. Oh. Ya, pakai coaching. Jadi orang kemudian kita ajak ke Zoom meeting, Google Meeting, kita kasih materi di situ, mereka masih nurut. Oh. Kemudian lepas dari new normal ini, sudah tidak COVID, orang beraktivitas kembali Iya. gitu ya. Kemudian cara bisnis yang pada saat COVID itu tidak bisa dilakukan lagi. Iya, jauh berbeda ya. Kita harus berputar otak nih, gimana caranya biar bisa tetap jalan. Nah itu tantangannya adalah tantangan secara zaman ya, secara zaman itu tadi. Dan itu hari ini kita tahu bisnis online itu ya lewat afiliator, Iya. kebanyakan orang sudah tidak mau keluarin modal kayak dulu lagi ya Pak ya. Itu jadi tantangan sendiri, terutama teman-teman yang member kami yang dulu ayo Zoom meeting jam sekian gitu kan, mereka oke-oke aja. Sekarang udah nggak bisa Mbak, kerja Mbak itu. Nah itu tantangan tersendiri. Jadi Iya. gimana caranya bisa tetap ngasih materi ke mereka, ngasih ilmu ke mereka, tapi tidak mengganggu aktivitas mereka yang di rumah dan di kerja. Gitu. Itu yang online-nya. Online-nya ya. Nah kemudian untuk offline-nya, Yang offline-nya Mbak, nih, nah, ya. ini lebih berat lagi ternyata jualan offline. Iya, gimana nih tantangannya? Kalau jualan offline itu karena kita juga baru merintis ya. Iya. Mbak, ya. Yang pertama itu menciptakan formulanya itu luar biasa. Kita butuh waktu yang lama. Resepnya, Iya. gramisasinya. Karena kita kalau bisnis kuliner kita mau ekspansi ya, kita nggak bisa hanya kita yang menjadi peran utama, nggak bisa. Karena kita udah otak, kita udah tenaga, itu luar biasa sekali. Makanya untuk bisa ekspansi itu kita harus bisa mewakilkan diri kita ke orang lain. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara digramisasi. Gramisasi itu misal kita mau buat kuah bakso nih, Iya, gitu ya. iya. Nah itu kita sudah gramisasi. Oh airnya sekian. Kemudian nanti bumbunya sudah kita gramisasi. Jadi misal kita jadikan satu, tinggal nanti si pegawai tinggal nyemplung aja. Berarti ada orang yang dipercayai Mbak Nadia juga ya? Iya. Apa dihandle sendiri? Oh, Untuk gramisasi ya ada timnya. ada timnya ya. Ada inti untuk misal yang dia nge-packing bumbu dan sebagainya. Nanti tinggal mendistribusikan ke cabang-cabang. Keren sekali. Itu tantangannya sendiri, itu adalah yaitu capek di awal itu ya Mbak ya, waktu membangun itu. Kemudian nanti kalau sudah settle, insya Allah kalau bisnis offline itu enak juga. Meskipun handle-nya harus berada di tempat gitu ya, tapi kalau online kan kita dimanapun bisa. Oh gitu. Kalau boleh tahu total karyawan yang ada berapa nih saat ini? Saat ini ada 5. Oh, ada 5 ya. Berikut yang di Sidoarjo juga ya? Iya, Sidoarjo, Pangkas sama di F2 juga. Iya, iya. Keren sekali. Oke Yunda, untuk sahabat Apuna yang ada di rumah, mungkin ada kata-kata yang bisa memotivasi sahabat Apuna untuk berbisnis nih. Untuk sahabat Apuna yang ada di rumah, bisnis itu penuh dengan resiko. Maka dari itu butuh keberanian yang kuat untuk memulai bisnis. Tapi kalau tidak dimulai hari ini, kapan lagi hidup kita berubah? Karena 7 dari 10 pintu rizki yang disampaikan oleh Nabi itu adalah dari berdagang. Mau kaya cepat, ya mau punya semuanya cepat, maka mungkin salah satu caranya adalah dengan berdagang itu. Iya, iya, keren sekali ya. Biar makin sugih. Iya. Oke, sahabat Apuna. Jadi intinya kita harus berani memulai, jangan pakai tapi. Iya. Terima kasih Yunda Nadia sudah mau datang di Najat Talk. Bisa menyempatkan berbincang di tengah kesibukan yang sangat padat sekali ya. Iya. Oke sahabat Apuna, jangan lupa like and subscribe YouTube channel Nasyiatul Aisyah Jawa Timur agar bisa berbagi inspirasi dengan Anda semua. Apuna Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.